Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari KD 1.3, yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tahu apa kitab-kitab suci Allah? Maka saksikanlah video kali ini. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen, agar mudah mendapatkan. Tujuan pembelajaran pada materi iman kepada kitab-kitab Allah adalah: pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-ikr, yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dapat kita ketahui, iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Selain kitab-kitab, Allah juga mengirimkan suhuf kepada rasulnya. Berikut ini merupakan perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Dan kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Persamaan kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita iman ada 4, yaitu Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk Bani Israel. Kitab Taurat berisi 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Secara keseluruhan kitab Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di Yerusalem pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur atau yang juga dikenal dengan sebutan Kitab Mazmur berisikan tulisan dalam bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam untuk diajarkan pada umatnya. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46. Yang artinya,
Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kami telah memberikan kepadanya Injil sedang di dalamnya, ada, petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, dan sejarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi dapat kita simpulkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati serta disampaikan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasul-Nya yang bertujuan sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Keyakinan ini haruslah ditanamkan dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku sehari-hari. Mengimani bahwa semua kitab dan suhuf merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya. Iman kepada kitab juga berarti mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, baik diketahui namanya atau tidak. Beriman kepada kitab Allah juga membenarkan berita-berita yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Hanya sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu mengenai ucapan maupun pengetikan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Untuk itu, lebih jelasnya, silakan Ananda semua mengerjakan latihan berikut ini. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.